Kemudian sa'i, setelah itu ditutup dengan 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sunnah ringan. Setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dan kemudian sa'i antara Safa dengan Marwah. Kemudian selesai sa'i 7 kali, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Jadi bukan mubeng, tapi 1 titik dan titik yang lain dianggap 1 putaran. Dari titik kedua sampai ketiga lagi dianggap 1 putaran. Jadi mulai dari bukit Safa diakhiri dengan bukit 1, 2, 3, 4, 5, 6, berakhir di mana? Di Marwah. Dan kemudian tahallul. Untuk ibu-ibu bisa tahallul di lokasi itu, bawa gunting. Tapi lebih bagus kalau seandainya tempat yang bisa di hotel, ya. Jika ada rombongan jenengan yang pintar, apa namanya Bu? Itu difungsikan. Mungkin bawa peralatan yang bisa dibantu supaya apa namanya pendek, hanya ukuran kurang lebih ujung ini, ya, tapi rata. Semakin banyak yang dicukur lebih bagus. Tapi jangan gundul ibu-ibu ya. Bapak ini nanti ada pilihan apa? Gundul. Yang gundul itu akan 3 kali oleh Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan yang pendekkan saja didoakan hanya 1 kali. Habis ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jika amalan umrah sesederhana ini, maka bekal keimanan dan ketakwaan ini bekal qalbula yang menjadikan respon Allah sangat dahsyat. Dengan berangkat fisiknya, tapi menggawal gambar Indonesia ketika dicukupi kebutuhan pangannya oleh jalur anak kedua jenengan, dan itu 18 lapis halal thayyiban dimakan oleh negeri ini, muslim atau kafir makan dari hasil produk anak jenengan. Karena jenengan nyuwun kepada Allah agar kemampuan cucu jenengan bisa mencukupi kebutuhan se-Indonesia, bahkan ekspor ke luar negeri, sebagaimana Cina bisa mengekspor apa saja ke luar negeri kan. Tapi bukan untuk mencari firdaus, kita butuh untuk mencari firdaus sesuai dengan doa satu jagat, Rabbana atina. Itu tahu Bu, agamanya top nomor 1, pikirannya top nomor 1, kemampuan pangan nomor 1 juga, obat-obatan nomor 1 juga, itu baru satu jagat namanya Bu. Lalu doanya satu jagat, tetapi anak yang pas-pasan, duitnya yang nah, artinya ada satu, ya, saya berharap kita mulai menyadari apa-apa yang kita lakukan selama ini hanya karena tradisi, karena ada menyambung agamanya tanpa ilmu, tanpa bimbingan sedemikian rupa. Ya. Yang menjadikan respon Allah sangat dahsyat, serta aspek sosial membuat hasil berlipat. Makanya nanti kita akan targetkan dengan akan ada umroh lagi dengan SAU, tapi sebagai apa Bu? Tour leader, sebagai tour leader, ya, sebagai tour leader. Dan itu persiapan nanti ya. Bahkan tadi untuk sekolah haji yang kita akan buat tadi menguasai pokok-pokok ajaran Islam. Kedua, bisa mengamalkan rukun Islam yang 6, yang 5. Dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji, bukan sekedar mengamalkan tapi memberikan contoh sebagai TL, sebagai orang yang diingat oleh banyak orang. Goal kita ke sana. Goal yang ketiga nanti di sekolah haji Bapak Ibu, dengan lulus tahun ke-5 atau tahun ke-7 wis duwe perusahaan. Terus dia apa? Buat jualan sapi, kita ajarkan bagaimana di perusahaan. Buat jualan kayu bakar, kita bikin sistemnya supaya kita akan kenalkan semua pintu rezeki yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita akan ajarkan tentang bagaimana menterapi orang-orang miskin, bagaimana melipat gandakan, itu ada sistemnya. Di luar negeri sana Bapak Ibu hanya butuh waktu 3 tahun bikin perusahaan yang sehat itu. Jadi kalau kita punya sekolah haji nanti 5 tahun sampai 7 tahun cukup untuk bikin perusahaan. Nah, kita akan hadirkan dosen-dosen pembimbingnya yang memang punya keterampilan bikin apa Bu? Nah, jadi kan kepingin mereski rupiah atau mereski perusahaan. Bismillah. Kalau kita temu Gusti Allah, akhir saja kita bikin perusahaan, kira-kira Allah bisa ngajarin Islam bikin perusahaan kan? Perusahaannya selama ini kita nggak mau, iya, nggak mau atau nggak? Nggak bisa. Insya Allah Ibu, saya berharap ini awal dari banyak hal kebaikan yang akan kita wujudkan. Insya Allah. Nanti materi ini bisa di-share, Ibu dengan bisa baca.
sekedar gambaran saja Bapak Ibu di antara proposal yang kita ingin ajukan. Saya berharap dengan tipe orang, ada 3 tipe manusia Bapak Ibu. Ada orang yang membalimi diri sendiri, kepingin kabeh disuapi gitu ya, kayak yang swarga semuanya cuma pak karena kita berjuang gak bergelas. Nanti ada orang yang bergerak tapi hanya untuk dirinya sendiri, dari soleh, soleha, orang yang nanti sopo-sopo. Tapi nanti ada tipe ketiga Bapak Ibu, sabiqun bil khairat. Presidennya wanaku, ahli pangannya juanaku, wah apa yang harus ini? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Berlomba di sini saat ini Bapak Ibu. Berlomba yang bisa terbang tinggi seluruh dunia, insya Allah aku. Saya semuanya selagi bisa kita komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya manusia itu seperti 100 ekor onta. Seperti 100 ekor. Dari 100 ekor onta itu Ibu, jika jenengan mau bepergian jauh menggunakan kendaraan onta, milih-milih dari 100 ekor itu, jenengan pada akhirnya hanya menemukan 1. 99 hanya layak disembelih Bapak Ibu. Namun manusia milih. Saya berharap di sini bukan onta sembelihannya. Insya Allah kita rahilah ya jamaknya. Kita adalah onta penjelajah. Kita adalah onta yang siap pergi jauh, visioner, bisa memikul beban yang dari mana Gusti Allah berikan kapasitas telinga saya minimal NKRI. Berikan kapasitas telinga anak saya, matanya, akal pikirannya, rasanya minimal untuk lidah tidak bermurukine, lidah tidak bertulang. Begitu doa kaku, soleh, solehah bener, oleh gawean bener, nanti bojo, nanti anak. Jadi doa-doa yang apa namanya? Lidah kayak Naudzubillah. Bismillah, cobalah praktekkan lidah tidak bertulang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap Bapak Ibu ini gambar penjelasan. Ya, di antara proposal kita nanti mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, mencontoh Nabiullah Ibrahim. Ini Bapak Ibu 18 keturunan yang Nabi dari jalur siapa? Nabi Ismail. Nah, jenengan kalau bisa nanti sebelum berangkat bikin kayak begini Bapak Ibu. Pohon keturunan jenengan. Jadi jalur anak pertama itu nanti apa? Jalur anak kedua apa? Jalur anak ketiga apa? RI 1 kira-kira nanti jalur anak keberapa? Bismillah. Ulama Lambiya anak keberapa? Iya, rancang semuanya. Nanti yang akan urus kekayaan alam Indonesia jalur yang mana? Yang memakmurkan lautan Indonesia jalur yang mana? Jangan biarkan asing merampok semua kekayaan kita Bapak Ibu. Saya berharap ini kesempatan doa dan nyuwun kepada Allah. Kita, keluarga kita untuk kebaikan NKRI tercinta ke depan, insya Allah. Ada gambaran Ibu, bikin gambarnya ini. Ini Ibrahim alaihissalam ada di sini. Nanti pohonnya kemana-mana itu. Ya Allah. Nah, kalau beliau hanya antara Nabi dan Rasul, kita tidak mungkin Nabi dan Rasul, tapi mungkin RI 1 ulama warasatul anbiya, ahli pangan, ahli obat-obatan, ahli di bidang sandang, yang bikin mobil, bikin pesawat terbang. Nanti Indonesia nggak usah beli luar negeri. Beli kemana? Nah, berani nyatakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Tadi ada yang beli tiket masuk surga Firdaus, sebenarnya sukses di dunia, nanti di akhirat disiksa oleh Allah. Apa katanya? Doakan itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, saya berharap Bapak Ibu sampai ini tingkatannya, lihat ini Bapak Ibu. Ini ada jalur keulamaan, ada jalur apa? Kepemimpinan, ada jalur kepengusahaan. Sejak Nabi wafat sampai hari ini Bapak Ibu, Islam itu dikembangkan oleh keluarga. Islam setelah Khulafaur Rasyidin dikembangkan oleh siapa? Keluarga. Satu keluarganya siapa? Banu Umayyah. Dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Bani Abbasiyah dari 750 sampai 1250. Khilafah Utsmaniyah dari mulai 1299 sampai 1922. Mungkinkah keluarga panjenengan yang akan meninggikan bendera Islam di seluruh penjuru dunia setelah ini? Ada gambaran Bapak Ibu? Jadi sekarang siapkan beli alat tulis Ibu, tulis
takwa, rujuk siapapun yang jenengan bisa akses, dirujuk untuk persiapan supaya jenengan sadar bahwa yang ditempuh itu Gusti Allah yang maha kaya, yang maha segalanya. Jadi kan dari materi ini ada yang bisa diambil manfaatnya gitu, Pak. Saya berharap bermanfaat bagi kalian semua. Qul qulihada wastaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.